Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rasanya bangun pagi? Semangat! Kita lebih semangat lagi ketika kita hidup di jalan Tuhan. Maka mari kita menyatukan hati, membaca Alkitab dan merenungkannya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hidup baru yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu. Karena kehidupan yang kami jalani adalah karena rancangan-Mu saja.
Maka mampukanlah kami untuk mengikuti rancangan-Mu itu, agar hidup kami aman di dalam kasih Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar Roh-Mu yang kudus memampukan kami memahami apa yang kami baca. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini didasari oleh kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29. Saya akan baca untuk kita semua. Karena ini sebuah cerita, saya akan mencoba untuk sedikit-sedikit mendramatisirnya. Agar umat Tuhan makin memahami, menghayati bacaan kisah ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang. Sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Maka ia telah berlaku sangat keji, telah mengikuti berhala-berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah, dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sampai di situ kisah yang kita baca. Biarlah ini kita lihat sebagai firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul, selalu ada pengampunannya.
Bapak Ibu saudara Tuhan, pengampunan merupakan kunci kita untuk mengalami pembaruan hidup. Pengampunan merupakan kunci kita untuk memaksimalkan hidup ini. Bayangkan kalau kita sedang mempunyai persoalan dengan istri, dengan suami, dengan anak atau orang lain, dan kita belum diampuni, kita belum diajak ngomong oleh mereka. Oh, rasanya sesak hati ini. Dan kita malas ngapa-ngapain. Kalau melihat orang yang sedang bermasalah dengan kita, emosi kita meninggi. Darah kita naik. Semoga kolesterol nggak naik juga. Untuk itu, agar kita selalu ada dalam pengampunannya, saya mengajak kita untuk maju. M-A-J-U. Siapa yang tidak mau diampuni? Tapi seringkali kita salah salah cara agar kita dapat diampuni. Kita marah-marah, kita mengancam, atau kita menyogok, mengiming-imingi agar kita mendapatkan pengampunan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Ahab. Ahab telah melakukan apa yang tidak baik, apa yang keji di mata Allah. Ia mengambil kebun anggur Nabot yang tadinya tidak mau diberikan kepadanya, tetapi diambil, direbut secara paksa. Kebun yang merupakan pusaka keluarga Nabot. Dan ini salah di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah sakit hati kepada Ahab karena sikapnya seperti ini. Ahab telah memperbudak dirinya dalam keinginannya sehingga ia menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginannya itu. Dan dia melakukan hal yang keji. Umat Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan melalui Nabi Elia yang mengatakan bahwa Ahab akan menerima penghukuman. Anak-anaknya akan menerima penghukuman. Mati. Isabel juga akan menerima penghukuman. Dan ketika Ahab mengetahui akan dihukum, lalu ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Ini menandakan sungguh-sungguh Ahab merendahkan dirinya agar diampuni, menyesal, berduka karena kehidupannya yang telah bersalah di hadapan Tuhan. Dan penyesalannya ini sungguh-sungguh. Digambarkan ia mengenakan kain kabung, artinya dia menggambarkan kesedihannya. Berpuasa menandakan ia ingin sungguh-sungguh merendahkan diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu jalan lambat-lambat itu artinya ia sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ahab sungguh-sungguh merendahkan dirinya untuk mendapatkan pengampunan. Bukan ia meninggikan diri. Wah, saya raja, saya bisa melakukan segala sesuatunya. Saya mau tanah yang mana, saya ambil. Oh tidak, umat Tuhan. Ahab merendahkan dirinya agar ia diampuni. Jadi kalau kita sedang ada konflik dengan siapapun, jangan gunakan ego kita. Jangan kita mengandalkan hati yang sombong. Saya harus diampuni, ya kamu harus terima saja. Tetapi ayo merendahkan diri. Sadari apa kesalahan kita. Dan mohon pengampunan Tuhan. Ataupun orang-orang yang sedang berkonflik dengan kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri, ia tahu kita sungguh-sungguh menyesal. Setiap manusia bisa jatuh dalam kesalahan. Itu sudah biasa karena manusia itu lemah. Supaya menjadi manusia yang luar biasa adalah, ayo bangkit dari kesalahan kita.
songsong masa depan lebih baik lagi. Apapun itu. Maka hal yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri untuk mendapatkan pengampunan Tuhan, maka kita selalu hidup dalam anugerah Tuhan. Banyak kali ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh mengampuni kita. Ia tidak mengingat dosa-dosa kita, asal ada pembaruan hidup. Kita mau berubah mengikuti kehendaknya. Ahab diampuni oleh Tuhan. Ia tidak jadi dihukum. Ia sungguh-sungguh mendapatkan anugerah pengampunan itu. Setelah kita mendapatkan anugerah, karena kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ayo kita ubah hidup kita. Kita jalani hidup ini seturut dengan jalan Tuhan. Bukan jalan keinginan kita. Bukan jalan hanya ingin menyenangkan orang lain. Tapi jalan Tuhan, kehendak Tuhan yang menjadi nyata. Jalan Tuhan seringkali tidak seperti jalan kita. Tidak seperti keinginan kita. Bukan hanya ingin menyenangkan orang lain. Tetapi jalan Tuhan mendatangkan kemuliaan namanya dan kebaikan bagi kita semua. Ahab diampuni. Dan ia hidup berada dalam Tuhan. Merendahkan diri untuk mendapat pengampunan. Anugerah pengampunan itu ada. Jangan ragu untuk minta ampun padanya dengan segala kesungguhan. Maka buktikan itu dengan jalan di jalan Tuhan. Maka hal yang keempat adalah Apa kira-kira hal yang keempatnya? Hal yang keempat adalah undanglah Tuhan. Undanglah Allah sungguh-sungguh berkarya untuk menyelesaikan rancangannya dalam hidup kita. Mungkin ada kesalahan yang telah kita lakukan. Akibatnya fatal. Mungkin ada perkataan yang sudah kita lontarkan melukai sesama kita. Melukai pasangan hidup kita. Dan tidak bisa kita tarik lagi. Tetaplah undang Allah untuk menyelesaikan rancangannya dalam hidup kita. Kita mencari kehendak Tuhan dan siap mewujudkan kehendak Tuhan itu. Ahab telah melakukan kesalahan yang keji, mempermalukan sebagai seorang raja. Ia tunduk dalam keinginan hatinya, lalu melakukan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, menyebabkan kesusahan dalam kehidupan Nabal. Tetapi ia menyesal. Ia ingin maju menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita maju bersama dengan Tuhan? Selalu ada pengampunannya. Maka majulah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kehidupan. Maka pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh kepada kasih pimpinan-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Bapa dalam surga, untuk itu kami berdoa dengan iman untuk kehidupan kami sebagai umat manusia. Ketika di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain mengalami bencana alam Tuhan. Ada masyarakat, ada orang-orang tertentu yang harus menghadapi banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung. Tuhan, kiranya bencana alam itu boleh dihadapi oleh orang-orang yang terkena dampaknya dengan baik. Pimpin pemerintah terkait, pimpin orang-orang, agar boleh menghadapi situasi bencana alam dengan penuh kekuatan di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan di Indonesia dalam situasi physical distancing ini ya Tuhan. Kiranya sekolah dan para muridnya, orang tua murid, boleh memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 agar boleh merasakan kekuatan
proses belajar mengajar dapat dijalani dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Surya Utama. Berikanlah hikmat kepemimpinan ya Tuhan pada Majelis Jemaat, agar boleh memimpin gereja Tuhan dalam situasi yang sedang dihadapi ini ya Tuhan, hingga kegiatan online boleh dipimpin oleh Majelis Jemaat dengan baik melalui tangan-tangan penuh hikmat, melalui kreasi-kreasi penuh semangat tim multimedia dan cinta kasih kekuatan pelayan dari para pelayan ibadah. Bapa dalam surga, berilah mereka penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana kebaktian onsite yang bukan saja di GKI Surya Utama tapi setiap gereja, agar dipikirkan dengan baik sehingga ketika dilaksanakan kebaktian onsite di gedung gereja boleh mendatangkan sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat dalam setiap situasi yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat yang bertambah usianya. Kiranya mereka bersyukur dalam hikmat menjalani kehidupan yang berasal dari Tuhan saja. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang sudah ada, agar mereka bekerja dengan penuh sukacita, juga dalam tekad untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kiranya Engkau akan memulihkan semangat kehidupan mereka bersama dengan keluarga yang mendampingi bersama-sama ya Tuhan, untuk menantikan kesembuhan daripada Tuhan, menjalani proses perawatan dan pengobatan. Kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Win Subarjo yang boleh terus mendapatkan pemulihan, agar ia juga diberikan sukacita. Untuk keluarga yang berduka ya Bapa, berkatilah agar mereka juga tidak larut dalam duka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka cintai. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anggota jemaat GKI Surya Utama yang merencanakan pernikahan pada bulan Agustus. Kami berdoa untuk Yosafat dan Mitsi untuk boleh mempersiapkan semua rencananya untuk mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada tanggal 8 Agustus. Pun demikian dengan Brian dan Aprilia ya Tuhan, yang akan mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada tanggal 15 Agustus. Mereka semua boleh mempersiapkannya dengan baik, dan ketika mereka sudah menjadi satu keluarga, pasangan hidup, mereka boleh menjalaninya kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk bisa menaikkan doa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengirimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidup.